Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Anak Bu. kamu nih sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Ini kebetulan lagi hujan di sini, jadi mudah-mudahan suara saya jelas ya. Ya, amin. Oh iya, Ibu dosen dari mana ya, Bu, kalau boleh tahu? Saya dosen dari Politeknik LP3I Jakarta. Kebetulan sepertinya sih ada beberapa mahasiswa saya juga yang join ini ya. Wah, luar biasa ya, Bu. Ya, sekarang sudah 53. Bu. Ya, ya. Kayaknya ada yang share screen itu. Coba admin Iya, Novira, dikontrol. Novira. bentar ya, Bu. Baik, Ibu, sepertinya peserta sudah 64 yang 66 bergabung. Kita mulai saja ya, Bu. Halo, Ibu, apa terdengar suara saya? Ya, sudah terdengar? Ya, Silakan kamu mau dimulai, boleh. izin saya buka ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada pimpinan Gemilang Pres beserta jajarannya, yang terhormat kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu kepada Ibu Nika Sintesa, SPD, MPD, MM, yang terhormat para peserta webinar yang luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar pada hari Kamis tanggal 21 November 2024.
Perkenalkan, saya Murnilawati yang akan bertugas sebagai host selama webinar berlangsung. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang bergabung. Semoga acara ini memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini, yaitu kepada Ibu Nika Sintesa, SPD MPD MM. Beliau adalah seorang dosen yang mempunyai sertifikat pendidik sebagai dosen. Jabatan fungsional Lektor 300, mempunyai dedikasi, serta ingin menginspirasi melalui kepercayaan diri, perasaan bahagia, inovasi, dan tentunya kreatif. Sebelum kita memasuki materi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Selama pembicara kita memaparkan materi, semua peserta akan di-mute untuk menghindari gangguan. Jika nanti sudah masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu semua silahkan tuliskan di kolom chat atau gunakan fitur Q&A. Nanti di sesi tanya jawab kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan kepada Ibu Nika untuk memulai presentasinya. Kepada Ibu dipersilahkan. Oke, terima kasih buat MC yang sudah mempersilakan saya dan terima kasih buat Bapak Ibu semuanya serta rekan-rekan semuanya yang mungkin di sini ada beberapa juga mahasiswa yang tergabung. Selamat siang buat semuanya dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja webinar hari ini terkait dengan jago public speaking dengan hilangkan mental block. Sebentar saya izin share screen ya. Baik, Ibu. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Mia. Oke, sudah ya. Oke, selamat datang buat peserta webinar Gemilang Press Indonesia. Dan untuk kita semuanya, mudah-mudahan meskipun di siang hari ini kita mungkin jam 2 ini jam-jam yang ngantuk, tapi mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Karena ketika kita memberikan vibes yang positif, yang semangat, insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat untuk ke depannya. Selamat datang buat semuanya dan perkenalkan, nama saya Nika Sintesa, SPDM PDMM, siapa SCDM, di mana saya sebagai salah satu dosen juga di Politeknik yang ada di Jakarta. Mungkin hari ini kita akan membahas terkait dengan public speaking dan tentunya bagi teman-teman boleh apabila ada yang mau invite atau misalnya mengajak berteman ataupun mengetahui kontak person saya, silahkan. Di sini kalaupun memang mau mengetahui tentang terkait CV saya juga boleh, silahkan di scan barcode saja. Sebelum kita mulai ya. Oke, mungkin hari ini temanya adalah luar biasa ya, menarik banget ya Kak. Temanya tentang jago public speaking. Karena kalau public speaking itu saya rasa ini yang paling-paling dibutuhkan gitu ya, terutama untuk mahasiswa kita. Bahkan mungkin buat seumuran saya juga masih ada yang sepertinya agak kaku atau takut atau bahkan sepertinya masih kagok gitu ya kalau dalam bahasa Sunda ya. Nah, dengan cara hilangkan mental block. Sebetulnya apa sih mental block itu ya? Oke, sebelum kita mulai, saya ingin tahu dong, boleh teman-teman yang ada di Zoom hari ini, supaya kita tidak ngantuk nih, boleh dong berikan icon atau apa ya, tuliskan di kolom chatnya terkait dengan bagaimana sih perasaan hari ini untuk memulai webinar hari ini terkait dengan public speaking dan juga untuk menghilangkan mental blocknya. Saya pengen tahu dong, ada nggak coba yang mau memberikan mungkin apa ya, raise hand-nya atau misalnya perasaan hari ini atau mengisi di kolom chatnya. Sebelum ada yang mengisi, saya nggak akan memulai sepertinya, Kak. Karena kalau terkait dengan webinar atau public speaking ini, memang kita harus positive think. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, itulah mental kita supaya terlatih, supaya tidak terhilang atau supaya tidak kena mental block itu ya. Oke, sudah ada yang di kolom chat nih ya, saya baca, wah ada yang happy, ada juga yang tersenyum, ada yang senang sekali Ibu, Alhamdulillah ya. Semua yang senang berikan tepuk tangan buat kita semuanya dong, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, memulainya dengan senang, dengan perasaan bahagia, hasilnya semoga bahagia juga ya. Hilangkan masalah dan lain-lain, kita fokuskan di sini untuk bahagia. Terima kasih buat teman-teman semuanya.
yang sudah memberikan apa ya, ikonnya mungkin ya seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih. Ada lagi yang masih mau mengisi? Wah, sepertinya masih banyak. Ini ada yang tepuk tangan, ada yang love-love. Wah, yang love-love sepertinya lagi galau. Enggak, oh enggak ya. Ada yang senyumnya masih malu-malu, masih tipis-tipis. Karena sejatinya ketika kita punya perasaan bahagia, insya Allah semuanya yang kita inginkan pun bahagia. Ketika kita marah-marah terus pun nanti hasilnya marah-marah terus. Ya, ini adalah salah satu juga menghilangkan mental block adalah dengan perasaan kita tuh kalau mau webinar bahagia gitu ya, seperti itu. Oke, wah masih banyak ini yang memberikan reaksi di kolom chatnya ya. Ada yang ketawanya ngakak, nggak tahu ya ngetawain saya atau ngetawain siapa. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman. Sudah tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mungkin saya akan memulai sesi selanjutnya ya. Oke, teman-teman, sebetulnya kalau ketika kita berbicara mental block itu apa sih? Coba saya pengen dong di kolom komentar teman-teman yang tahu terkait dengan mental block itu dituliskan sedikit satu kata, dua kata, bahkan satu paragraf boleh banget. Apa sih sebetulnya mental block? Gambarnya sudah ada otak, gambarnya sudah ada wajah kita dengan bermacam-macam apa ya bentuk gitu ya. Ada juga mungkin di sini dari kepala kita itu ternyata ada lingkaran-lingkaran. Sebetulnya kalau kita berbicara mental block itu apa sih? Coba ada yang berani nggak? Kalau misalnya tidak ada yang berani ngomong ya udah di kolom chat nih saya baca ya. Di kolom chatnya sudah ada satu orang, dua orang. Wah, katanya ada yang jawab insecure, beban hidup. Aduh, beban hidup, insecure, overthinking itu kayaknya mahasiswa banget ya. Capek mikir, Bu, nggak percaya diri. Wow, luar biasa ya. Ada lagi? Ada lagi mental block? Mungkin yang sekilas teman-teman tahu ya, capek mikir, Bu. Overthinking, Bu. Nggak percaya, Bu. Kebanyakan mikir yang aneh-aneh, takut gagal, Bu. Padahal belum dicoba. Wih, keren banget. Takut. Oke, ada lagi? Oke, saya pengen tahu reaksinya tidak berkembang. Wow, apa yang tidak berkembang? Diri kita berarti ya. Insecure, Miss. Oke, that's right. Ada lagi? Supaya saya tidak sendirian, takut gagal. Wis, ini memang betul ya, mental block. Artinya segala sesuatu yang ada di pikiran kita itu negatif semuanya. Benar nggak? Ada yang jawaban positif nggak? Saya pengen tahu dong. Jawaban positifnya, oh benar katanya. Ada lagi? Ada lagi? Hitungan lima, satu. Punya keinginan tapi nggak berani mencoba, keren. Ada lagi, ada lagi. Biar tidak ngantuk, saya kasih kegiatan teman-teman adalah buat ngetik ya. Kalau online memang harus seperti ini biasanya. Oke, mana lagi nih? Nggak ada lagi. Oke, kalau nggak ada lagi, kita lanjutkan. Sebetulnya, kalau kita berbicara mental block itu apa sih? Mental block, sebagian tadi sudah benar gitu ya. Kalau kita berbicara mental block itu adalah sesuatu yang sepertinya akan mengganggu pikiran kita, mengganggu perasaan kita, dan nanti akan dihubungkan dengan public speaking kita, gitu ya. Jadi antara tema apa, antara mental block dan public speaking itu sebetulnya banyak nyambungnya, gitu ya. Nah, terkait mental block, teman-teman, mari kita semuanya refleksi. Refleksi di dalam diri kita bahwa sebetulnya kalau belajar mental block itu apa sih? Sebetulnya yang namanya mental block itu menurut Joy Villabella, seorang apa namanya psikiater, mental block itu adalah penekanan atau pengekangan terhadap memori kita atau pikiran seseorang kita. Jadi mental block ini akan bekerja atau misalnya hambatan psikologis kita yang ada dalam diri kita sehingga kita menghalangi untuk meraih apa yang diinginkan. Tadi sebagian jawabannya sudah betul ya. Ada yang insecure, takut, belum berani mencoba tapi udah ketakutan, banyak lah ya sebetulnya. Jadi itu kalau saya simpulkan itu benar juga. Tapi kalau secara generalnya bahwa mental block itu adalah hambatan psikologis yang akan menghalangi kita. Timbulnya dari mana? Dari pikiran kita. Setuju sampai sini? Setuju nggak? Coba kalau yang mau komentar setuju boleh banget. Kalau yang nggak setuju Bu, kayaknya bukan seperti itu gitu. Ada nggak? Ada lagi? Ada lagi?
setuju katanya. Oke. Setuju. Ini mungkin ya yang paling aktif Kak bisa nanti diberikan hadiah juga kayaknya. Biar setuju. Oke, keren banget setuju Miss. Oke, kalau sudah setuju, alhamdulillah ya. Artinya mental block itu adalah pikiran kita, seseorang yang akan menghalangi kita yang tidak percaya dengan kemampuan kita. Nah, di sini kita melihat ya teman-teman semuanya bahwa ada 7 jenis-jenis mental block. Yang pertama adalah self-doubt. Yang kedua, comparison. Yang ketiga, tunnel vision. Yang keempat, indecision. Yang kelima adalah uncertainty, fixed mindset, dan no limit. Pasti ada yang bingung. Waduh, bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Padahal ini jawabannya tuh mirip-mirip, teman-teman. Coba dari 7 ini kira-kira kalau kita refleksi nih, refleksi terhadap diri kita sendiri, kira-kira saya masuknya ke mental block yang mana? Jawabannya sepengetahuan teman-teman aja. Karena kan ini kita baru memulai ya materi terkait mental block ini. Kira-kira saya sepertinya yang fixed mindset, Bu. Saya sepertinya yang uncertainty. Saya sepertinya yang comparison gitu. Coba, ada nggak yang berani? Ada yang berani, Bu, saya sepertinya belum tahu ini diri saya yang mana. Mental block yang saya yang mana gitu ya. Ada? Adakah? Oke, saya lihat nih di sini. Baru yang setuju-setuju aja. No limit, kata Kak Adit. No limit. Wih, no limit ya. Kalau misalkan kita habis pulsa bukan no limit ya. Kalau nggak ada uang di rekening artinya no limit ya. Oh, ada juga yang comparison. Ada lagi? Ada lagi? Coba. Atau ada yang berani bersuara. Karena ini berani bersuara pun adalah salah satu cara kita menghilangkan mental block kita. Saya mau tahu dari tadi bosen ya. Bosen saya menulis terus pesertanya. Saya mau minta satu orang buat untuk bersuara sedikit aja, satu kata saja. Coba mana? Ada yang mau raise hand? Adakah yang mau raise hand? Siapa nih yang bersuara Kak Murni? Anita, Miss. Oke, Mita. Gimana Mita? Anita, Miss. Oh, Anita. Oke, gimana Anita? Aku fixed mindset. Oke, alasan kamu kenapa? Karena eh, dari diri aku kan aku ngerasa kayak insecure, terus aku juga mindset aku masih belum ada perkembangan, Miss. Oke, kita lihat jawaban dari Anita. Apakah yang dimaksud dengan fixed mindset itu? Sorry, fixed mindsetnya kayaknya kurang huruf D ya, saya keliru ya. Fixed mindsetnya, apakah nanti jawaban yang Anita keluarkan alasannya itu tepat? Kita bahas ya, tapi nggak apa-apa. Anissa, terima kasih. Tepuk tangan dong teman-teman buat Anissa. Boleh diberikan boleh diberikan apa ya reaksi ya mungkin kalau di online ini reaksinya mungkin ada yang mau kasih love mungkin ya atau ada yang mau kasih apa gitu. Itu sebagian cara kita untuk mengapresiasi orang lain dengan memberikan apa namanya apresiasi itu boleh senyuman, boleh tepuk tangan gitu ya, boleh wow keren gitu. Itu akan membuat mental kita itu semakin terlatih, semakin merasa diri kita itu menghargai orang lain, bahkan diri kita juga dihargai gitu ya. Mana ini? Saya belum lihat ada orang yang memberikan reaksi sepertinya ya. Boleh reaksinya ada kan dipijit tuh di kolomnya, di kolom chatnya atau oke udah ada yang tepuk tangan, udah ada yang mantap Nita. Oke, terima kasih yang sudah memberikan ininya ya, memberikan reaksinya. Kita lihat ya. Terima kasih, Jadi, Miss. oke, sama-sama. Nah ini mungkin ini saya bahas sedikit terkait dengan comparison, tunnel vision, no limit, fixed mindset gitu ya, indecision, uncertainty dan sebagainya. Oke, coba yang pertama. Tadi saya mau bahas tentang fixed mindset. Kata Anita, fixed mindset itu adalah, ada nggak jawabannya di sini? Kalau yang saya tulis, fixed mindset adalah rasa percaya diri yang berlebih dan menganggap diri kita itu paling hebat, itu masuk ke dalam salah satu mental block yang pada akhirnya mungkin akan merasa diri kita paling hebat karena kita saking percaya dirinya sehingga meniadakan orang lain. Apakah sama dengan jawaban yang tadi Anita ungkapkan?
Jadi Beda, Bu. beda, betul. Beda, tapi itu adalah salah satu dari jenis-jenis mental block. Mungkin kalau yang mendengarkan dari Anita tadi, kira-kira masuk ke jenis mental block yang mana? Coba. Self-doubt, comparison, tunnel vision, indecision, uncertainty, fixed mindset, atau no limit. Saya jelaskan ya teman-teman. Self-doubt itu adalah keraguan terhadap kemampuan diri kita sendiri. Artinya, saya selalu merasa diri saya itu kurang. Saya selalu merasa diri saya itu tidak percaya diri, tidak cantik, tidak mampu, tidak bisa. Selalu berkata bahwa, aduh ragu-ragu ya saya terhadap diri sendiri. Saya suruh ngomong aja, gimana ya kok ragu-ragu akhirnya enggak jadi. Suruh nanya sama dosen, enggak jadi. Karena kita ragu terhadap kemampuan diri kita sendiri. Satu. Yang kedua, comparison adalah bagaimana ketika kita membandingkan kemampuan diri kita dengan kemampuan orang lain. Wah, Bu Nika begini ya, Kak Murni begini ya, saya begini, kok gitu ya? Aduh, saya bingung, saya pusing. Selalu membanding-bandingkan kemampuan saya dengan orang lain. Sedikit-sedikit dibandingkan. Kayak ada lagu ya, apa tuh? Ojo dibanding-banding ke ya. Kalau tidak salah ada lagu itu judulnya ya, Ojo dibanding-banding ke. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga adalah tunnel vision, bagaimana ketika kita terus-menerus mengurung diri dari kenyataan. Ada nggak di sini yang terus-menerus mengurung diri dari kenyataan? Itu teman-teman termasuk dalam mental block. Ya. Yang keempat, indecision. Indecision ini adalah ketika seseorang menjadi lebih was-was saat akan memutuskan sesuatu. Itu termasuk mental block juga. Gitu ya. Yang kelima, uncertainty, bagaimana ini mirip dengan indecision, bedanya dia ketidakmampuan dalam menemukan sebuah solusi ketika diminta untuk membuat satu keputusan. Misalnya teman-teman ketua BEM nih, ternyata was-was kan dalam memutuskan sesuatu. Akhirnya saya tidak bisa menemukan solusi yang diharapkan oleh teman-teman saya. Kena mental block juga. Banyak ya ternyata mental blocknya ya. Ini jenis-jenisnya yang secara umum ya. Kalau fixed mindset tadi sudah dijelaskan. Saya misalnya terlalu percaya diri, pada akhirnya saya menganggap diri saya paling hebat. Itu pun mental block, guys. Jadi jangan dikira percaya diri juga bagus banget ya. Tapi ternyata memang ada teknik-teknik tertentu. Makanya berikanlah apresiasi buat teman-teman, buat pihak lain ketika kita orangnya percaya diri gitu loh. Artinya apa? Kita legowo dengan orang yang lebih dari kita, tapi kita tetap percaya diri gitu. Itu salah satu tipsnya. Yang terakhir, no limit. Tadi ada yang ngejawab no limit ya. Wah, no limit ini adalah sepertinya Kak siapa tadi ya? Kak Adib ya kalau nggak salah ya. Jika ada seseorang yang pandai dalam segala sesuatu, dalam segala hal, kita akan beranggapan bahwa wah, keren banget, hebat banget gitu kan. Tetapi kenyataannya hal tersebut itu tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Karena manusia yang ahli dalam segala hal itu bisa dikategorikan sebagai salah satu yang gangguan mental gitu ya. Karena mereka itu akan cenderung tidak mampu membagi fokusnya. Seperti saya, Bu Nika kok segala sesuatu itu kayaknya Bu Nika ikuti gitu ya. Kayaknya kalau upload story itu segala macem diupload gitu ya. Orang menganggap kita keren. Padahal mau nggak lu jadi gue gitu ya. Kalau bahasa kerennya itu gitu ya. Jadi kayak coba rasakan jadi saya seperti apa gitu ya. Sehingga akhirnya saya tidak fokus. Sehingga akhirnya saya kurang bisa mengambil keputusan. Atau pada akhirnya saya stres sendiri, saya pusing sendiri, itu adalah mungkin bisa dibilang kita termasuk ke dalam mental blocknya yang no limit. Oke, dari 7 ini, sudah tahu nggak jawaban dari masing-masing yang ada di dalam diri kita? Kira-kira masuk semua 7-7 ini? Atau hanya satu? Atau hanya dua? Bahkan atau hanya tiga? Coba saya minta dong, satu orang mungkin mahasiswa atau semuanya di sini audiens yang memang mau apa namanya mencoba berpendapat atau mencoba refleksi diri bahwa iya ya,
saya sepertinya semuanya merasakan hal ini. Nah, itu memang kita udah kena mental block. Gitu ya, seperti itu. Coba ada nggak satu orang yang mau raise hand mungkin? Ya, masa saya tunjukkan? Kayaknya nggak mungkin kalau saya tunjuk ya. Ini sebelum kita sambungkan dengan public speaking ya, teman-teman. Karena nanti materi kita nyambung juga dengan public speaking. Ada lagi kah? Tidak ada yang mau bersuara? Atau kalau tidak ada yang mau bersuara, boleh di kolom chat. Di kolom chatnya yang mana nih? Kak Adib. Kak Adib katanya tadi no limit ya. Setuju nggak setelah saya berikan penjelasan bahwa saya termasuk ke dalam atau mental block saya itu ada di fase no limit. Pengen semuanya dilakukan, pengen dianggap keren sama orang lain. Tapi sebenarnya saya juga tidak bisa membagi kegiatan saya sehingga akhirnya batin saya mendapatkan tekanan gitu loh. Seperti itu mungkin ya kurang lebih. Apakah setuju? Kira-kira dari 7 ini kalau menurut teman-teman ada nggak yang paling bagus? Oke, kata Kak Adib setuju ya. Ada nggak yang paling bagus yang mana? Semuanya bagus, semuanya jelek, atau semuanya refleksi ke dalam diri kita sendiri? Hanya dirinya sendiri yang tahu. Ya, silahkan. Takutnya malu kalau mau diungkapkan ya. Oke, ada yang menjawab tunnel vision, Bu. Nggak terima kenyataan, gagal SKD, padahal belajar mati-matian. Kayak lagu ya. Kayak lagu gimana? Mati-matianku membelamu di depan mereka. Gitu ya. Asik. Boleh, boleh. Kalau mau memanggil saya untuk nyanyi juga boleh. Kenapa seperti ini? Karena ini kita tuh salah satunya bisa apa namanya ya? Personal branding juga ya, seperti itu. Nah, jadi saya nyanyi ya. Aku comparison miss. Kalau orang lain bisa, terus saya nggak bisa, saya takut buat minta ajarin. Ada rasa gengsi dalam diri hati saya kayak bilang, masa itu aja sampai nanya. Ya salah sendiri. Itulah mental block ya yang memang harus kita manage. Harus kita manage. Jadi artinya mental block itu pasti di semua orang itu akan dirasakan. Saya pun seperti itu. Tetapi bagaimana ketika kita memberikan maintenance, ketika kita mengerem bahwa oke, tidak berkelanjutan, tidak berkepanjangan, tidak terus-menerus, dan saya harus memberikan vibes yang positif. Oke, yang tadi gagal SKD, sabar ya. Allah akan memberikan yang terbaik. Apa yang kita inginkan, belum tentu itu yang terbaik. Sabar saja. Saya pun dulu tes ASN hampir sepertinya 5 kali, saya gagal terus. Gitu ya. Pada akhirnya saya berada di posisi sekarang, ya Alhamdulillah. Mungkin ini yang terbaik yang diberikan gitu ya. Mungkin ini untuk anak SMK, barangkali mental block. Banyak orang yang beranggapan bahwa alasan-alasan yang membuat kita malas itu biasanya mau belajar, tapi alasannya nggak ada waktu. Itu pun sama, termasuk alasan-alasan dalam mental block. Nggak akan bisa nih ngerjain PR sebanyak ini. Ya, itu salah sendiri juga. Mental block kita kena juga. Mau turun berat badan? Siapa nih yang mau turun berat badan? Adakah? Kak Murni mau turun? Saya. Saya ya. Mau turun berat badan tapi malas olahraga. Mental block juga sebetulnya itu ya. Jadi artinya sangat luas cakupan terkait mental block ini dan di mana ciri-ciri dari mental block itu kadang kita merasa tidak sukses, kadang melakukan pembenaran dengan kegagalan yang sudah diterima. Yang kedua yang paling bahaya ini adalah mungkin kita termasuk ke dalam apa ya, kita tuh cenderung lebih ke rendah diri, masih mending rendah hati lah ya, dan cenderung menimpakan semua kesalahan pada diri sendiri. Itu pun salah teman-teman, karena diri kita itu hanya kita yang mengontrol, hanya kita yang memanage perasaan takut tersakiti, kegelisahan, kekecewaan gitu ya, punya kebiasaan yang merasa tidak layak untuk sesuatu. Itu merugikan diri kita sendiri. Gitu ya. Artinya pada akhirnya bisa kita kurang fokus gitu ya karena memang kita kurang tidur ataupun kebiasaan menunda pekerjaan pun itu termasuk ke dalam mental block kita gitu ya. Yang pada akhirnya kita tidak mau mengakui kesalahan, kita gampang terpengaruh, pengen serba instan, tidak ada niat untuk berubah, baperan, dan saya akhirnya apa? Iri terhadap kesuksesan orang lain. Coba, siapa di sini yang suka iri? Iri dengan kemampuan dan pencapaian orang lain. Jadi itu teman-teman hindari. Seperti saya merasa sekarang alhamdulillah
Selalu bersyukur atas apa yang sudah saya dapatkan. Tidak pernah iri dengan pencapaian orang lain, karena ketika kita iri terhadap kesuksesan orang lain, kita akan terpuruk dan kita akan menutup potensi diri kita sendiri. Menutup apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena kita fokusnya adalah gibah ya. Bener nggak? Fokusnya adalah, ih kenapa ya kok dia sukses, saya enggak. Cara yang terbaik adalah bagaimana orang itu bisa sukses, saya ikuti. Nah, seperti itu ya. Akhirnya apa? Ya udah, saya pede aja. Saya jalan aja. Saya lanjut aja. Di depan ada gunung, nanti saya bisa naik ke atas. Mungkin naiknya saya bisa langsung, bisa juga sedikit-sedikit, bisa setelah di atas saya turun lagi, bisa setelah di atas pun saya kembalinya ke tengah, bahkan bisa di atas saya langsung ke bawah, itu tergantung diri kita yang memanage. Gitu ya, seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi, bagaimana sih ketika kita mengatasi mental block? Bagaimana ketika kita dalam hidup, itu kita harus punya tujuan ya teman-teman. Tujuan, tujuannya yang realistis. Saya sekarang mahasiswa tingkat akhir. Saya mau bekerja di mana nanti? Skill apa yang akan saya jual? Kemampuan apa yang sudah saya punya ketika saya diwawancara HRD? Oke. Atau misalkan yang mau naik jabatan atau yang mau naik pangkat, tugas apa yang sudah saya lakukan? Misalnya seorang dosen, harus apa nih? Oh, harus membuat laporan BKD. Oh, harus membuat buku gitu ya. Oh, harus membuat artikel jurnal gitu ya. Boleh nanti daftar aja ke ini ya, ke penyelenggara kegiatan hari ini. Itu boleh banget. Nanti yang selanjutnya adalah kita membuat daftar apa sih yang sudah kita lakukan, prestasi apa untuk reward terhadap diri kita sendiri. Diri kita, coba saya mau tanya deh, jawab ya teman-teman di kolom chatnya. Ada nggak yang selalu menyalahkan diri sendiri, bahkan tidak pernah memberikan reward buat kita sendiri? Saya contohkan ya. Oke, di sini sudah ada yang isi kolom chat. Oke, saya Miss, ada Bu. Wah, mental blocknya mau glowing tapi malas skincarean katanya ya. Ya, biasanya seperti itu. Saya sering nyalahin diri sendiri karena nggak bisa ke orang lain. Nah, ini mental block yang parah. Kenapa kita harus menyalahkan diri sendiri karena nggak bisa kayak orang lain? Ya, kita ikuti orang lain dengan cara apa? Ya, kitanya mengupgrade kemampuan kita gitu loh. Karena badan kita itu butuh kita, guys. Bener nggak? Bahagia itu sederhana, bener nggak? Betul, setuju ya? Ya. Jadi kalau bisa hargai diri sendiri. Nanti ada tipsnya ketika kita mau public speaking. Nih, public speaking saya kasih taunya begini. Ketika saya akan tampil, saya akan memberikan reaksi yang positif terhadap diri saya. Misalnya dari mulai sini. Hari ini, oh sorry, hari ini saya akan presentasi atau hari ini saya akan menjadi MC. Saya harus bisa memberikan yang terbaik untuk audiens saya. Hari ini saya sudah mempersiapkan materi. Ada titik-titik tertentu yang harus kita gunakan supaya pada saat kita tampil itu kita jago, kita pede. Nanti kita bahas ya di kelas khusus kayaknya kalau itu ya. Karena kelasnya ini tidak ada apa namanya tidak ada praktek ya Kak ya, setahu saya. Jadi saya juga sepertinya tidak akan memberikan praktek yang banyak, tapi ini secara generalnya saja. Gitu ya. Udah latihan ngomong berhari-hari pas hari H wawancara panik buyar bikin nyesel. Salah siapa? Kalau kata di TikTok itu salah gue, salah teman-teman gue gitu ya. Mohon maaf ya ini mungkin ada Bapak Ibu, tapi mungkin ini sepertinya sih saya lihat banyaknya juga yang apa mahasiswa atau baru lulus juga ya sepertinya. Jadi teman-teman membuat prestasi terhadap diri kita sendiri, refleksi kita ya. Buanglah ketakutan dan kegagalan, serta kita meluangkan waktu untuk beristirahat. Kita capek, istirahat. Jangan sampai istirahatnya kelamaan. Seperti kita jalan ke gunung, kita akan mencapai puncak di gunung, tetapi ada liku-liku yang harus kita lalui. Apakah kita diam saja? Apakah kita menyerah? Atau kita istirahat sebentar, lalu kita naik lagi?
Setelah di puncak kita akan melihat keindahan. Tapi padahal kalau kita lihat dari dekat, gunung itu bagus nggak? Gunung dari kejauhan bagus ya. Iya, Tapi kalau dari dekat, wow. Seperti apa tuh? kayak Seperti hutan. gitu ya. Seperti ini apa namanya? Kita melihat mungkin orang tuh ngelihat gunung es ya. Nah, mungkin di bawahnya itu orang sudah melihat kita sukses, tetapi padahal pengorbanan-pengorbanan di bawah ini banyak sekali yang mereka lalui, gitu ya. Jadi tidak ada yang instan. Kalau ada yang instan, artinya teman-teman sudah termasuk ke dalam ciri-ciri orang kena mental block, gitu ya. Oke, sampai sini kira-kira. Salah satu contohnya, misalnya ini bukan berhubungan dengan public speaking, mungkin dengan kepercayaan diri, karena kita orangnya perfeksionis. Sehingga ketika kita mau upload pun, ya saya mau posting, nggak usahlah yang good looking aja, gua mah kagak cakep, itu mental block juga guys. Manusia itu ada yang sempurna atau tidak? Tidak ada yang sempurna. Tidak Tidak ada. ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Sang Maha Milik Allah. milik Allah. Artinya apa, teman-teman? Apapun yang kita lakukan, jangan insecure terhadap diri sendiri. Mau posting apapun tidak usah memikirkan orang lain dalam artian kita masih ada apa ya konteks positif ya. Bukan berarti yang negatif. Saya di sini arahkannya ke arah positif. Ketika kita mau share di IG, kebetulan saya juga pengguna sosial media. Makanya jangan lupa peserta di sini follow saya ya. Begini-begini juga saya akun TikToknya sudah 18.000 followers, guys. Itu kebetulan waktu itu saya apa namanya penelitian terkait jurnal pertiktokan ya. Saya bikin apa namanya jurnal TikTok, saya penelitian 6 bulan. Di situ saya nge-live setiap jam 9 malam sampai jam 12 malam selama 6 bulan untuk penelitian tersebut. Ya alhamdulillah saya dapatkan jawabannya dengan bermain sosial media di TikTok itu sebetulnya ada yang negatif, ada yang positif, tapi tergantung kita menyikapinya. Tapi ketika branding, ketika kita pengen naikin followers itu ngaruh banyak. Itulah yang saya dapatkan dari bermain TikTok. Jadi kalau teman-teman mau cari jurnal saya terkait TikTok, tinggal cari aja nama saya di situ ada, gitu ya. Makanya kalau misalnya ada yang, Bu di TikTok ngapain aja? Ya silahkan dilihat bisa ya seperti itu. Bu di IG ngapain aja? Silahkan di IG saya. Kegiatan-kegiatan saya tuh orangnya tidak pernah banyak berpikir sebelum memposting ya. Yang penting saya lakukan hal-hal yang positif aja gitu. Supaya tidak mental kita tuh supaya tidak ini ya, tidak down gitu seperti itu. Jadi ya udah, saya merasa diri saya bermanfaat, berguna, hargai diri saya, berikan reward untuk diri saya, terima kasih untuk diri saya yang selalu menyemangati saya, selalu mengikuti saya setiap hari itu loh. Pagi-pagi tuh teman-teman pernah ngelihat COC? Ada nggak yang pernah melihat COC? Class of Champion. Nah itu Pernah dia. Saya tuh. Nah, itu ada salah satu yang cewek, dia bilang bahwa tips saya adalah setiap pagi selalu memberikan afirmasi positif. Bahwa saya cantik, saya pintar, saya bisa, saya mampu, saya sanggup. Artinya apa? Itu yang akan memberikan vibe positif terhadap diri kita sendiri. Tapi ketika kita bilang, ah, gue mah nggak cakep, ya udah nggak cakep. Simple ya? Simple nggak? Simple banget ya. Sudah saya stalk TikTok, Bu. Asik banget dengan mahasiswanya. Oh iya, jangan lupa ya Kalala follow saya. Buat teman-teman juga yang mau apa namanya mungkin mau Bu mengundang narasumber saya boleh 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 banget sambil promosi diri. Oke, jadi kunci mengatasi mental block adalah berhenti takut pada kegagalan dan mulai melihat setiap langkah sebagian dari proses belajar. Siapa yang setuju boleh berikan reaksi. Untuk mengatasi mental block adalah bagaimana teman-teman berhenti menakutkan terhadap kegagalan dan mulai setiap langkah itu bahwa itu adalah proses belajar. Kalau saya lagi jadi MC, ternyata MC saya gagal, itu adalah sebagian dari proses belajar. Ketika saya menjadi narasumber, ternyata audiens saya mengecewakan,
itu adalah salah satu proses belajar. Ketika saya posting di IG hari ini ternyata yang like-nya tidak ada, itu adalah bagian dari proses belajar. Ya, setuju nggak? Coba saya mau lihat reaksinya. Kalau banyak yang setuju, berarti sedikit tentang mental block diterima oleh semuanya. Wah, baru 2 orang. Setuju, setuju, setuju. Oke, wah, Masya Allah ya. Kalau kayak gini, saya semangat jadi narasumbernya, Kak Murni. Ya, sangat luar biasa ya, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi memang mental block ini memang harus kita apa namanya diatasi, harus kita atasi dari diri kita sendiri gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan reaksinya. Nah, karena sudah hilang semua mental blocknya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semuanya saya lagi berikan afirmasi positif, saya lagi hipnotis teman-teman, saya lagi membangunkan semangat teman-teman semuanya sebelum kita masuk ke public speakingnya. Artinya apa? Dalam public speaking harus yang maintenance itu adalah diri kita sendiri. Orang jago public speaking, orang bisa public speaking adalah karena mental blocknya sudah dihilangkan, sudah bisa diatasi, sudah bisa di apa ya, sudah bisa di maintenance, gitu ya. Jadi kalau saya tanya nih sekarang teman-teman, jawab ya, coba buka mikrofonnya semuanya. Coba buka mikrofonnya semuanya. Sudah dibuka semuanya. Saya ingin jawaban yang tersemangat, jawaban yang terbaik, semangat yang terbaik, karena kita memberikan afirmasi positif terhadap diri kita, supaya mental block kita itu bisa hilang, bisa dihilangkan. Oke, jawabannya adalah apa ya? Kalau saya tanya kabar, teman-teman jawabnya apa ya? Yang paling semangat apa? 1000%, Alhamdulillah luar biasa gitu kali ya. Atau gimana? Alhamdulillah, jangan Alhamdulillah deh. Mungkin kabar, how are you? Misalnya gitu ya. Teman-teman jawabnya misalnya 1000% semangat mengikuti webinar hari ini gitu ya. Boleh nggak? Mana nih? Mana nih? Sudah on semua belum Kak Murni kalau boleh tahu? Boleh, Kayaknya Bu. mungkin Oke, boleh ya. Yang suka ngonten boleh videoin, nanti kirimin ke saya ya. Oke, saya mau tanya nih teman-teman. How are you today? 100% semangat webinar. Aduh, how are you today? Tambah tidak ada. How are you today? Beda 100% lagi. webinar. Beda lagi jawabannya. Dalam public 1000% semangat. keren. Nah, teman-teman, itu adalah salah satu teknik dalam public speaking. Ketika kita pengen memberikan audiens semangat, saya kalau tanyanya begini, how are you? Pasti yang jawabannya fine. Kalau tanya, how are you today? Nah, gitu ya. Smiling voice-nya keluarkan. I'm fine. Gitu ya. Atau misalnya, how are you today? I'm fine. Mungkin akan berbeda lagi. Nah, dalam public speaking, nada-nada seperti itu harus kita mainkan, teman-teman. Jadi, kalau kita pengen memberikan semangat terhadap audiens, kitanya semangat. Paham nggak? Tapi kalau kitanya pengen memberikan mindfulness misalnya yang agak slowly, kita harus slowly. Tapi kalau misalnya kita, Bu, boleh nggak Bu kita acaranya formal, resmi, itu juga sama. Public speaking itu kan nanti kita akan berhubungan dengan MC, dengan narasumber, dengan kita belajar, dengan kita presentasi gitu ya, menjadi MC, itu pun salah satu dari public speaking. Gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi ini adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan ketika mental block kita sudah hilang, ketika kita mau mempresentasikan materi di kelas, ketika kita mau memberikan narasumber, menjadi narasumber, sorry, kita harus kitanya semangat, audiens semangat. Coba kalau saya dari tadi gini, oke, jadi mental block adalah ada ciri-cirinya 7. 7 itu adalah satu mindfulness, kedua ini. Enak gak didengarnya?
Beda ya? Tidak, Miss. Beda ya. Jadi lebih enak yang mana? Saya yang tadi begini atau yang saya sepertinya ini pede banget Ibu ya. Itu teknik public speaking ya, teman-teman. Oke, biasanya saya memberikan refleksi sedikit terkait dengan public speaking. Saya minta buat teman-teman semuanya, silahkan menyiapkan satu lembar kertas, kertas kecil saja. Tadi kan sudah dalam bentuk ikonik ya, ikonik bagaimana kabarnya hari ini saya bertanya gitu ya. Nanti selanjutnya adalah silahkan teman-teman buatkan satu kata atau buatkan satu icon, satu logo atau satu apa ya namanya tuh. Kalau misalnya kita ngasih smile aja itu apa namanya ya? Emosi, Kon, Bu. emot. Oke, Emoticon, Bu. Oke, emoticon. Saya pengen lihat dan nanti tolong teman-teman jabarkan, bukan jabarkan sih ya, lebih ke teman-teman buka kameranya, lalu teman-teman arahkan ke layar apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman harapkan, dan apa yang menjadi keraguan dalam teman-teman. Gitu ya. Nah, silakan sediakan kertas satu lembar saja. Nanti silakan teman-teman, ini seperti biasa karena ketika kita mau public speaking itu memang kita wajib untuk memberikan afirmasi positif karena kita mau tampil di depan orang gitu ya. Oke, saya minta dari teman-teman semua yang ada di webinar hari ini, silakan tuliskan satu hal yang membuat diri kita itu tidak pernah bisa, belum berhasil, gagal, galau. Pokoknya saya minta yang negatif. Yang negatif yang pada akhirnya itu ada dan selalu membekas di dalam diri saya. Coba tuliskan. Saya juga nanti mau menulis, misal, saya menulisnya adalah saya belum punya mobil misalnya. Saya belum punya pekerjaan atau saya takut gagal. Saya belum bisa membahagiakan orang tua dan lain-lain. Misal seperti itu. Saya minta buatkan satu cerita terkait diri kita yang memang itu sepertinya mengganggu sekali pikiran kita. Saya berikan waktu ya. Wah, ini kayaknya yang on cam-nya cuma sedikit. Jadi saya minta aja mungkin mudah-mudahan bisa ditampilkan ke layar ya. Karena kita biasanya ada background agak susah sih ya sebetulnya. Tapi nanti mudah-mudahan bisa. Coba kalau yang sudah boleh ditampilkan di layar. Boleh ditampilkan di layar terkait dengan apa yang sudah saya tuliskan tadi ya. Saya berikan waktu 1 menit ya. Saya berikan waktu 1 menit. Sebentar nanti saya coba buat apa namanya waktu. Saya pakai stopwatch dari saya aja. Saya berikan waktu 1 menit. Silakan teman-teman bisa menuliskan dari sekarang. Yang sudah, nanti boleh teman-teman share ke layarnya. Wah, keren banget nih. Bismillah, bim salah bim. Udah sembuh dari mental block setelah ikut seminar ini. Iya dong. Seminar siapa dulu? Oke. Oke, silakan tuliskan ya. Misalnya saya introvert, saya pemalu, saya takut gagal, saya tidak cantik misalnya. Atau apapun lah, silakan tuliskan. Apakah sudah selesai? Saya sudah tampilkan stopwatchnya di handphone saya, nih ya.
Nggak kelihatan ya karena memang ada efeknya. Masih sedang berjalan waktunya. Kita tunggu 1 menit. Satu menit dari sekarang sudah berjalan stopwatchnya. Misalnya saya menuliskan terkait dengan apa yang saya rasakan dalam diri saya, sehingga itu sangat mengganggu diri saya. Saya juga nulis nih. Oke, teman-teman. Oke, habis waktunya 1 menit. Oke, silakan teman-teman share ke layar. Nih, seperti saya share ke layar ini, apakah sudah terlihat teman-teman semuanya? Oke, mungkin yang mau ambil gambar boleh ya untuk panitia. Oke, Kak Aira boleh ditunjukkan sudah menuliskah? Kak Gebi mungkin atau siapa yang mau menuliskan di sini? Wah, pada malu-malu sebetulnya ini ya, sepertinya malu-malu. Oke, sudah ada lagi? Oke, Kak Dian, Kak Aira, ini mana nih yang lainnya nih? Pada malu-malu ya? Kena mental block juga ini kayaknya. Kena mental block juga nih. On cam aja nggak mau gitu ya. On cam, wow, udah ditulis suka Aira. Keren banget ya kalau saya di kertas ini ya. Oke, teman-teman. Anggaplah kita semuanya sudah. Kalau enggak, coba saya lihat di kolom chatnya. Coba saya lihat di kolom chatnya. Tuliskan teman-teman yang membuat saya itu hal-hal negatif yang ada di pikiran saya yang akhirnya mengganggu diri saya. Misalnya saya pemalu, saya introvert, saya tidak mau bergaul dengan orang asing, saya orangnya misalnya nggak pinter dan lain-lain. Ada nggak coba? Tidak percaya diri, takut gagal dan ngecewain orang lain. Oke, tidak percaya diri. Ada lagi? Rata-rata takut gagal. Rata-rata takut kecewain orang lain. Rata-rata tidak percaya diri. Oke, mana Novira? Saya lihat juga. Wah, udah keren juga tuh ya. Terlalu mencemaskan masa depan. Saya introvert, gak percaya diri dengan kemampuan sendiri. Oke, keren banget ini jawabannya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, meskipun siang-siang begini kita tetap semangat. Oke, teman-teman semuanya nih. Ini adalah hal-hal negatif yang ada di dalam diri saya. Saya mau coba untuk hilangkan apa yang ada di pikiran saya. Saya takut gagal, saya takut tidak mengecewakan orang lain, saya takut tidak berhasil, saya pemalu, saya introvert, segala macam. Ini ketika saya lipat masih saja ada, tapi ketika saya sobek, ini tetap akan terjadi di dalam diri saya. Dan artinya ini tidak akan saya bisa hilangkan ketika saya hanya menyobek sedikit-sedikit saja tanpa saya membuang, tanpa saya menghilangkan, tanpa saya mencabik-cabik ini seperti ini. Pada akhirnya saya mencoba untuk saya lemparkan ini. Tidak ada lagi kertas, tidak ada lagi pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri saya, sehingga saya fokus ke masa depan. Saya fokus dengan kemampuan saya dan saya ingin maju, saya ingin berhasil. Ketika saya berpikiran bahwa saya selalu mengecewakan orang lain, saya berpikiran ini hanya di pikiran saja, hilangkan. Gapailah apa yang harus kita gapai. Setuju teman-teman? Oke, mudah-mudahan mental blocknya sudah terobati semuanya sehingga nanti jago public speaking. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua. Ini hanya refleksi sedikit saja sebetulnya. Tuh, saya seorang introvert, tidak percaya diri dan takut gagal. Saya korban bully. Saya rasa nggak bisa sembuh, cuma bisa dipendam. Saya berharap saya bisa terus berkembang lebih baik lagi supaya saya bisa membungkam mulut mereka yang rendahin saya. Wow, 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 wow. Takut ini kalau ini takut. Tapi benar sih, seseorang yang memang terlatih mentalnya itu karena memang dulunya direndahkan, dulunya diremehkan, dengan dia akhirnya bangkit. Saya pun mungkin termasuk salah satu korban yang seperti itu. Jadi balas dendam terbaik itu kata TikTok adalah dengan menunjukkan kemampuan kita ya betul. Dengan kita maju, jangan sampai kita justru malahan ngegibahin orang lain yang sukses dari kita. Nah, itu yang salah ya. Oke, teman-teman, saya share screen lagi ya. Jadi, intinya apa? Ketika memang ini share screen saya apakah sudah terlihat lagi? Sudah ya? Sudah Ibu. Sudah.
Sudah ya teman-teman semuanya. Nah ini saya pemalu, saya introvert, saya nggak bisa, saya takut, saya tidak pede. Ini pasti yang ada di pikiran kita yang akan mengganggu kita untuk lebih maju. Apalagi dalam public speaking. Gitu ya. Hilangkan. Aktivitas kita adalah menghilangkan, membuang yang tidak penting. Dan pada akhirnya kita berharap bahwa saya harus punya positif mindset. Saya harus percaya diri. Saya harus tampil di depan dengan memukau. Jangan takut, gitu ya. Jangan takut bahwa saya bisa do the best, gitu ya. Kamu bisa, gitu ya. Jadi saya mau kasih pantun dulu nih, biar nggak pada ngantuk, guys. Boleh pantunnya diikuti dengan kata-kata apa biasanya kalau pantun? Cakep. Cakep. Ya, oke. Jalan-jalan ke Mangga Dua. Cakep. Udah lupa beli pasta. Selamat Cakep. datang rekan-rekan semua. Mari mulai dengan percaya diri dan bahagia. Tepuk tangan dong buat kita. Jadi teman-teman, kalau kita mau public speaking, kita itu harus memulai dengan percaya diri. Karena mental block kita sudah hilang ya. Salah satunya adalah dengan cara seperti itu. You can do it. Kita boost your public speaking dengan percaya terhadap diri kita sendiri. Seperti yang tadi saya bilang. Saya hari ini akan menjadi narasumber. Saya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang. Dan saya harus bisa memberikan afirmasi positif buat audiens. Sehingga audiens ketika bertemu dengan saya bisa memberikan manfaat yang banyak dan audiens saya bahagia. Terus aja sampai ke sini nih biasanya. Sampai ke di bawah ini ya. Samping agak pinggang ke atas itu di situ kita bisa memberikan afirmasi positif. Ini enaknya sebetulnya seminarnya kalau offline. Tapi saya harus diberikan waktu 3 hari. 3 hari untuk public speaking supaya lebih jago lagi. 101 nanti kita mainnya ya. Oke teman-teman. Jadi silahkan positif, positif, positif vibes. Jadi kita mulai dengan welcome back to Be Positive and Positive Vibe. Setuju? Yang setuju boleh berikan reaksi di kolom chat. Kalau belum ada yang jawab setuju untuk positive vibes, untuk kita kembali ke hal-hal yang positif, 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 saya tidak akan memulai. Saya diberikan waktu sampai 3:30 ya Kak Murni ya. Iya, Setuju. iya kok. Oke, setuju, setuju, setuju. Wah, that's right. Alhamdulillah ya kalau semuanya sudah setuju. Karena mental block kita sudah tahu, akhirnya kita sekarang jago public speakingnya dengan cara apa? Positif. Bahwa saya ketika presentasi, saya bisa. Ketika presentasi, saya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Ketika presentasi, tidak ada lagi kata-kata nama saya, gitu ya. Itu mudah-mudahan tidak ada. Tapi nanti kita praktekkan. Jadi teman-teman, terkait public speaking, memang 80% penduduk di kita itu memang ketakutan akan public speaking. Jadi hanya 20% mereka yang jago public speaking. Apakah kita termasuk yang 80% atau kita mau termasuk yang 20%? Saya pengen yang 80% apa yang 20%? 80%. Maunya yang 20, tapi kenyataannya 80, Bu. Oke, maunya sih yang 20, Bu. Tapi kenyataannya yang 80 siapa yang salah? Kita sendiri. Diri. Mas Riri, betul sekali. Kita pengen maju nyalahin orang lain yang nggak bisa. Kita pengen jago public speaking, nyalahinnya orang lain yang nggak bisa. Saya bisa kasih tips buat teman-teman nih yang pengen jago ya. 1 menit di depan cermin. 1 menit di depan handphone. Jelaskan aja apa yang kalian lihat. Apa yang kalian rasakan. Saya hari ini melihat pulpen. Saya akan jelaskan pulpen dalam 1 menit. Nanti sore saya mau melihat ada dompet. Saya jelaskan dompet dalam 2 menit. Nanti malam saya melihat ada minuman dingin. Saya jelaskan tentang minuman dingin dalam 3 menit. Sehingga dengan berlatih, 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 teman-teman akan lebih jago. Karena public speaking itu adalah dari diri kita, percaya terhadap kemampuan diri kita, dan vocabulary kita itu banyak. Kenapa dosen? Kenapa guru? Jago ngomong.
Karena memang mereka itu di otaknya itu sudah materi, materi, materi gitu ya. Bagaimana cara terhadap memperlakukan siswa dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita yang takut, kita akan rugi. Kita bisa tidak berkembang, sia-sia, tujuannya tidak tercapai, buang waktu, tenaga, pikiran, dan energi. Mau jadi apa kita nanti? Ya nggak? Jadi, public speaking itu adalah sebagai sarana komunikasi untuk meningkatkan karir kita di kehidupan kita gitu ya. Karena manusia, saya termasuk mahasiswa atau dosen atau siapapun pernah mengalami momen harus berbicara di depan umum. Setuju nggak dengan pernyataan ini? Ketika kita MC, ya, ketika kita briefing, presentasi, menjadi apa namanya dosen, guru itu pasti ada. Ketika sekarang saya narasumber pun saya harus berpikir bahwa materi apa yang akan saya sampaikan. Dan nanti saya ngomong apa dengan mereka selama 1 jam setengah. Jangan sampai saya diamkan audiens saya gitu loh. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman, public speaking itu bukan sekedar ngomong. Tapi 30% menyampaikan apa yang akan dilaporkan, apa yang akan disampaikan, dan how. Bagaimana cara menyampaikannya? Saya tanya nih teman-teman, terkait materi saya kurang lebih 40 menit, apakah teman-teman sudah bisa menyimpulkan bahwa ini kita sedang webinar dan public speaking-nya dapat? Coba komen dong di kolom chatnya atau yang mau bersuara boleh. 30% apa yang akan disampaikan. Dan yang kedua adalah bagaimana ketika kita menyampaikan. Jadi 30%-nya adalah pesannya, what, 70%-nya adalah how. How itu yang tadi saya, ekspresi enggak, smiling voice enggak, semangat enggak gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita lagi offline, bagaimana postur tubuh kita itu harus diperhatikan. Itu adalah seni berbicara, teman-teman. Jadi ngomong itu tidak asal sekedar ngomong ya. Ada istilah apa? Asbun ya. Asbun. Asal bunyi. Itu semua orang bisa ngomong, tapi public speaking itu seni berbicara bagaimana ketika 30%-nya pesan dan 70%-nya adalah bagaimana menyampaikan pesannya. How to deliver message. Bagaimana ketika kita menyampaikan pesan bahwa mental block dan public speaking ini akan paham di mata audiens. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Public speaking itu bukan bakat dari lahir ya. Pengulangan adalah ibu dari keterampilan. Jadi teman-teman harus exercise, harus punya pengalaman, harus punya skill, harus menikmati hidup, harus latihan. Karena public speaking itu bukan bakat dari lahir, tapi keterampilan yang dilatih. Gitu ya. Seperti Mahatma Gandhi pernah mengalami panic attack, Abraham Lincoln juga pernah, sampai pada akhirnya meminta rekannya untuk menggantikan public speaking-nya. Jadi Mahatma Gandhi pun dengan Abraham Lincoln itu termasuk 80%-nya. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, bener nggak? Itu pasti memang harus ada. Sedangkan teman-teman, kalau kita punya public speaking-nya bagus, bisa penghasilan kita meningkat, bisa juga meningkatkan citra diri kita, bisa penyampaian pesannya lebih baik, bagaimana ketika kita menjadi seorang trainer, bagaimana ketika kita menjadi seorang MC, gitu ya, bagaimana ketika kita jadi live streamer, bagaimana ketika kita menjadi announcer, gitu ya. Itu adalah peluang dari public speaking. Jadi meningkatkan keterampilan komunikasi dengan menunjukkan integritas dan meningkatkan citra merek kita. Karena kita itu adalah produk juga ya. Saya menjual jasa. Menjual jasa ya dengan menjadi dosen, dengan menjadi narasumber, kurang lebih seperti itu. Nah, ini teman-teman dasar public speaking harus dikuasai adalah yang pertama itu sudah pasti percaya diri. Yang kedua adalah postur dan bahasa tubuh. Gitu ya. Yang ketiga adalah ketika kita punya postur tubuh, itu akan memperkuat image kita. Bagaimana ketika kita berdiri, bagaimana ketika kita tersenyum. Mungkin teman-teman melihat misalnya siapa ya, Najwa Shihab ya, atau siapa lagi teman-teman. Saya pengen tahu dong, idola teman-teman ketika melihat di televisi atau ketika acara-acara di TV
yang menurut kalian itu ini kayaknya inspirasi saya deh? Saya Bu, Siapa? Augie Malika Kridiman. Oke, gimana? Oh, kamu sukanya sama Malika? Malika, Oke. reporter Kompas TV. Reporter Kompas TV. Kenapa kamu suka dengan cara atau menjadi motivator kamu? Karena brandingnya, eh, yang pertama brandingnya dengan cara dia berbicara, setelah itu eh, cara dia menyampaikan itu tidak hanya menggunakan public speaking yang eye contact atau mengenali audiens, tapi juga membawa seketika menjadi moderator ataupun narasumber. Malika Kridiman itu tenang dan membuat audiens itu fokus kepada pembicara gitu Bu. Oh, Karena selain cantik ya Bu. ya, selain cantik ya, betul ya. Thank you buat Augie. Berikan reaksi dong buat Augie. Mudah-mudahan nanti Augie karena punya motivator yang dibanggakan, diidolakan. Mudah-mudahan saya mengikuti seperti dia juga gitu. It's okay, nggak masalah, betul. Karena memang akan terlihat ketika kita public speakingnya bagus. Mungkin akan terlihat lebih elegan, ya kan? Lebih kelihatan pintar, lebih kelihatan berkelas, lebih kelihatan berwibawa gitu lah. Itu mungkin salah satu yang bisa kita gunakan ya teman-teman semuanya. Jadi bagaimana ketika kita menjadi MC misalnya gini. Oke, selamat datang para hadirin saya ucapkan gitu ya misalnya atau mau acara resepsi, seremoni atau pernikahan dan lain-lain ketika ritmenya harus rendah ya kita rendah. Ketika kita bilang harus nadanya naik ya naik. Ketika nadanya harus turun ya turun. Itulah ritme berbicara kita. Artikulasi dan intonasi yang baik pun penggunaan kosakata pun itu adalah hal-hal yang paling paling penting dalam public speaking. Gitu ya. Jadi bagaimana ketika kita harus berlatih, harus mengenali audiens dan menciptakan kebersamaan. Gitu ya. Tentunya jangan terburu-buru juga pasti. Dan kita harus bisa memvisualisasikan bahwa ketika saya public speaking saya bisa gitu loh. Jadi kita harus memvisualisasikan bahwa oke, saya akan berhasil, saya bisa. Gitu ya, seperti itu. Nah, sebenarnya ini ada challenge. Apakah mungkin mau ada yang menjadi apa namanya 3 orang atau nanti ini bisa dimasukkan ke dalam apa namanya yang nanti memberikan pertanyaan atau karena kita waktunya sudah jam 15 menit lagi ya. Kita ada buka sesi tanya jawab juga nggak, Kak? Ada Bu. Ada Jadi ya. Oke. Oke, boleh nanti dilanjutkan di sesi tanya jawab aja. Nah, jadi teman-teman mulai dari sekarang you can do it karena kita harus memvisualisasikan diri kita berhasil, diri kita bisa dan diri kita mampu, maka kita harus mulai dari sekarang. Positive vibes. Kamu bisa, kalau kamu punya tujuan yang jelas, maka akan menemukan caranya. Hidup yang bermakna hanya dapat diperoleh apabila kita punya tujuan. Jadi, ketika kita bekerja atau menjadi mahasiswa, saya harapkan teman-teman itu menjadi seseorang yang insightful, interaktif, menjadi seseorang yang fun, punya experience yang banyak, cheerful, smart, realistis, dan ya semuanya yang positif. Kita tanamkan di dalam diri kita bahwa saya harus interaktif, saya harus fun, saya harus cheerful, gitu ya, seperti itu. Ada beberapa pengusaha yang berpikir bahwa bagaimana saya bisa menghasilkan uang, tapi cara yang terbaik adalah berpikir bagaimana saya bisa membuat hidup orang jauh lebih baik. Jika kamu melakukannya dengan benar, uang akan datang. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya berikan pantun untuk yang terakhir nih. Hari Senin ke Kota Tua, mana cakepnya? Naik kuda, Cakep. pepaya. Oke. Cakep. Cakep. Terima kasih teman-teman semua sudah berkenan mendengarkan saya. Oke, dari saya cukup. Mungkin 15 menit saya berikan waktu untuk tanya jawab ya Kak Murni, silahkan. Nanti buat teman-teman yang mau bergabung dengan saya, silahkan bisa kontak ke saya aja. Oke, saya rasa 80%, 80% dari audiens hari ini pasti akan beranggapan bahwa materi apa sih yang tadi disampaikan, saya nggak masuk di telinga. 20% akan mengatakan bahwa gila, ini materi daging banget, bermanfaat banget. Dan saya Nika Sintesa pamit undur diri. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Ibu Nika yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan bagi audien yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand atau mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Baik Ibu, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan. Apakah langsung dijawab atau ditunggu sekaligus atau Boleh bagaimana? langsung dijawab aja, nggak apa-apa. Baik, dipersilakan kepada Ibu untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mental block ini termasuk ke dalam sebuah penyakit kepribadian nggak sih? Kemudian ada istilah NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Apa itu bagian dari salah satu mental block? Oke, bagus pertanyaannya ya. Kalau mental block itu, dia masuk nggak sih ke dalam, apa tadi? Saya lupa. Ke dalam sebuah penyakit Oke. kepribadian. Ke dalam sebuah penyakit kepribadian. Tidak bisa dikatakan sebagai penyakit. Karena ketika kita berbicara sebagai penyakit itu kita harus perlu adanya diagnosa. Artinya kita perlu psikiater yang memang bisa menjadi konsultan kita terkait dengan mental kita. Karena hanya yang saya pahami bahwa mental block ini memang bisa terjadi untuk siapapun dan bukan berarti mereka punya penyakit. Karena yang dari tadi 7 yang saya jelaskan pun itu salah satunya di saya pun ada gitu. Tetapi ketika itu bagaimana saya berusaha mengontrol diri, mengontrol emosi saya, mengontrol hidup saya dan mengontrol diri saya supaya ya saya tetap bisa survive gitu loh seperti itu gitu ya. Jadi, nah kalau misalkan ada orang yang terkait dengan narsisme atau misalkan sesuatu hal dan lain-lain, itu menurut saya tergantung bagaimana cara dia menyikapi orang tersebut. Makanya tadi ketika kita tidak punya perasaan iri terhadap orang lain, kita akan jalan dengan apa yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita difokuskan hanya memperhatikan orang lain yang share video, yang share lagi jalan-jalan, yang share lagi tempat makan, kita mendumel di dalam diri hati kita, di dalam diri kita ya, maksudnya ngegerutu, ngomong panjang lebar, ngegibahin dan lain-lain, kita akan menutup potensi diri kita sendiri. Artinya apa? Potensi kita itu harus digali oleh diri kita sendiri. Tetapi kalau kita disibukkan dengan mereka yang narsis di media sosial, kita hanya berpikiran bahwa julid ke orang dan lain-lain itu akan mengubur diri kita sendiri. Kayak tadi kan dilarang membanding-bandingkan gitu ya, seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua, mungkin ada lagi yang ditanyakan? Baik Ibu, ada pertanyaan yang kedua, yaitu cara mengatasi mental block itu harap upgrade kemampuan diri sendiri. Lalu bagaimana cara kita bisa lebih mengetahui bagaimana kemampuan diri kita, Ibu? Oke, saya langsung jawab ya. Bagaimana cara mengetahui kemampuan diri kita sendiri? Setiap orang diberikan waktu dan kesempatan yang sama dalam satu hari 24 jam. Namun yang berbeda adalah outputnya. Bagaimana inputnya itu sama dari pagi hari sampai ke malam hari, 24 jam, 12 jam, 10 jam, apa yang mereka lakukan. Nah, ketika kita ingin menggali potensi kita, seperti sekarang, kalau kita memang pengen dapat ilmu, kita mengupgrade diri kita dengan mendengarkan webinar, belajar, mencoba. Gagal itu adalah satu proses. Tapi ketika kita ingin berubah, tapi kita diam saja, ya kita tidak bisa mengetahui kemampuan diri saya. Kenapa sekarang saya suka dengan public speaking? Oh, ternyata memang saya ini arahnya jalannya ke sini gitu loh. Jadi buat teman-teman yang masih bingung dengan, aduh saya potensinya di mana ya? Terus teman-teman gali, upgrade, rajin, terus juga jangan bosen, jangan lelah untuk belajar, nikmati prosesnya. Kalau capek kita istirahat, lalu kita bangkit lagi. Istirahat kita jangan kelamaan, karena disitulah satu proses belajar kita. Akhirnya kita akan mengetahui, oke, potensi saya di sini. Jadi kita disibukkan dengan hal-hal yang memang akan merubah diri kita, gitu loh. Bukan berarti ngejulidin orang, bukan berarti orang lain sukses kita jadi iri, sirik, jangan. Kita nggak ada waktu buat urusin hal-hal seperti itu, gitu loh. Kalau yang saya rasakan ya seperti itu. Untuk mengetahui apa kemampuan kita atau mengupgrade diri kita. Apalagi mahasiswa ya, harus banyak-banyak cari sertifikat supaya nanti ketika saya akan bekerja, saya akan menjual diri saya. Kamu punya skill apa? Saya punya skill kemampuan public speaking. Oke. Seperti apa? Oke. Saya punya kemampuan MC, saya punya kemampuan matematika dan lain-lain. Silahkan upgrade di situ. Gitu ya, seperti itu.
Baik, Ibu, ada pertanyaan yang ketiga, yaitu solusi apa yang paling ampuh untuk menghadapi mental block? Oke, solusi apa yang paling ampuh untuk menghadapi mental block? Sebetulnya kalau saya jawab ini simpel banget ya. Solusi untuk menghadapi mental block adalah dengan cara maintenance diri kita sendiri. Ya kan? Ketika saya berpikiran, saya selalu membanding-bandingkan, ya udah, saya stop. Jangan banding-bandingkan. Ketika saya tidak percaya dengan diri saya, kenapa saya tidak percaya dengan diri saya sendiri ya? Kan ini diri saya gitu loh. Jadi bukan lagi orang lain tapi memang diri kita. Ketika saya mengambil kegiatan yang positif dan banyak orang lain menganggap saya hebat, menganggap saya keren tapi saya tersiksa, ya salah saya sendiri. Strateginya tidak bisa digunakan padahal ambil aja kegiatan satu hari misalnya 2 kegiatan selesai. Tapi karena ketika kita oke semuanya kita ambil job desk kita pusing sendiri kena mental block juga gitu. Jadi bagaimana ketika kita bisa memanage kemampuan kita. Seperti itu ya. Baik. Oh iya, sebelumnya kepada Audi ya, mungkin dibatasi dulu pertanyaan kita untuk 5 pertanyaan. Nah, tadi ada 3 pertanyaan. Nah, sekarang masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang keempat yaitu kalau mental block berawal dari pengalaman buruk yang tidak bisa dilupakan, bagaimana cara mengatasinya ya Bu? Selain melupakan kenangan itu, cara lainnya gimana? Oke, itu mungkin berbicara terkait traumatis ya. Traumatis di zaman dulu yang pada akhirnya trauma itu sebetulnya kita bisa lupa mungkin dengan cara kita menghindari dari tidak mengingat-ingat lagi. Kurang lebih seperti itu. Tetapi tidak semua orang sangat mudah dan gampang untuk melupakan hal tersebut. Nah, seperti orang introvert, saya berpikir bahwa sebetulnya tidak ada yang introvert. Hanya diri dianya yang menjudge bahwa saya introvert gitu loh. Jadi artinya ketika kita punya trauma, ketika kita hanya diamkan saja trauma itu dan tidak berusaha untuk berkata bahwa ke dalam diri kita bahwa oke saya harus hilangkan traumanya, saya harus lupakan traumanya dan lain-lain, itu kita stuck di tengah jalan, tidak akan bisa. Karena memang kalau secara psikologis ada yang caranya mudah, ada yang caranya lambat, dan kita harus melalui proses. Yang penting kalau saya bahwa berpikiran, yakinkan diri saya sendiri bahwa oke, saya pernah trauma, tapi apakah saya akan terus terpuruk dengan ketraumaan itu? Akhirnya balik lagi ke diri kita sendiri. Gitu ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan yang terakhir yaitu, Ya, apakah toxic mindset dapat berdampak buruk di kemudian hari, Bu? Kalau iya, seperti apa contoh dampak yang paling buruk dari toxic mindset itu sendiri? oke, mindset. Kita berbicara mindset itu adalah pola pikir kita. Ya, hal kecil aja. Kenapa anak-anak selalu dilibatkan atau selalu diinformasikan oleh orang tuanya bahwa kamu cantik, kamu pintar, itu adalah sebagian dari doa. Sehingga akan ngomong mindset kita itu oke, positif, positif, positif. Tapi ketika kita ngomong kamu jelek, kamu nakal, kamu ngeselin dan lain-lain, itu pun akan mindset kita akan masuk di situ. Makanya kalau misalnya kita jadi orang tua, alangkah lebih bagusnya ketika kita kesal pun doa yang keluar adalah doa-doa yang bagus. Karena memang mindset itu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita ke depannya, serius. Saya pernah rasakan itu ketika saya berpikiran bahwa sepertinya saya bisa, saya harus lakukan, saya harus belajar. Akhirnya di alam bawah sadar itu masuk ke dalam diri kita bahwa oke, saya bisa. Coba mungkin teman-teman kalau refleksi ya, teman-teman akan merasa bahwa sebenarnya kegiatan saya atau cita-cita saya itu hampir semuanya hampir semuanya tercapai. Cuman mungkin waktunya bisa sekarang, bisa nanti dan atau bahkan belum ketahuan gitu. Nah, itu semuanya adalah hal-hal yang lumrah, tapi bagaimana ketika kita memasukkan mindset positif kita ke dalam diri kita sehingga akan berpengaruh nanti terhadap aktivitas yang kita lakukan. Gitu ya. Kalau saya percaya banget terkait dengan positive minds di dalam pikiran saya karena memang itu yang akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Seperti saya mau public speaking sekarang, saya mengatakan diri saya bahwa oke, saya bisa. Saya sudah menyiapkan materi, saya sudah latihan. Akhirnya saya bisa. Tapi ketika saya insecure, ya kayaknya saya nggak bisa deh. Kayaknya saya begini deh. Itu kan pola pikir kita udah deh, nggak masuk nantinya. Gitu ya. Wah keren-keren ini pertanyaannya berat-berat ini. Saya jawabnya juga berat ya. Baik Ibu, mungkin 5 pertanyaan dulu ya kita tampung.
Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita bertemu lagi di webinar selanjutnya. Sebelum mengakhiri webinar hari ini, saya sedikit memberikan informasi kepada Bapak atau Ibu semuanya mengenai penerbitan kami, yaitu Gemilang Press. Kami menyediakan semua jenis buku yang diterbitkan, seperti penerbitan buku kolaborasi, buku tunggal, serta antologi. Untuk buku tunggal, kami saat ini memberikan promo sampai tanggal 31 November 2024, memberikan bonus 3 eksemplar buku secara gratis kepada penulis-penulis menulis tunggal di Gemilang dengan tema yang telah ditentukan. Nanti juga akan ada pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari kami. Untuk peserta audien webinar, mungkin untuk absensi akan dikirim melalui kolom chat. Terima kasih kepada Ibu Nika yang telah memaparkan materi mengenai jago public speaking dengan hilangkan mental block yang sangat luar biasa dan informatif. Pada webinar hari ini, kita telah mengetahui pentingnya menguasai public speaking untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri. Kunci utama adalah mengatasi mental block, yaitu hambatan psikologis seperti rasa takut, cemas, atau kurang percaya diri. Selain itu, ada beberapa poin yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu identifikasi hambatan internal, membangun pola pikir positif, latihan rutin, dan persiapan matang. Kami berharap materi pada hari ini dapat menjadi inspirasi dan panduan untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita semua. Ingatlah, menjadi seorang pembicara yang handal bukanlah sesuatu yang instan, tetapi proses yang bisa dicapai dengan konsistensi dan keberanian. Terima kasih atas partisipasi Bapak atau Ibu semuanya selama webinar ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan bisa langsung kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu di acara berikutnya. Untuk audien webinar, kita perlu untuk foto bersama dulu. Kepada audien dipersilakan untuk mengaktifkan kamera. Masih mute. Untuk sesi 3, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih kepada seluruh audien. Mungkin langsung saja saya tutup. Izinkan saya untuk mengakhiri Zoom webinar pada hari ini. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Bu. pemateri, luar biasa materinya. Terima kasih Sama-sama. juga untuk Gemilang Press ya. Sukses Mohon selalu. maaf kalau ada kekurangan. Saya izin pamit ya. Iya Ibu, sama-sama. Izin live. Ya, untuk yang belum mengisi absen, mungkin ada sekitar 1 atau 2 menit kita untuk menunggu. Terima kasih.